Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu, iya kamu yang lagi dengerin podcast ini. Selamat datang di Kurita, kurikulum kita. Tempatnya informasi mengenai kurikulum yang sedang berlaku pada masa kini. Ngomong-ngomong, ini kali pertama kita bikin podcast kan ya, Vi? Yes, bener banget, Kay. Karena ini pertama kali kita podcast, kita kenalan dulu nggak sih? Wah, ide bagus tuh. Masa iya orang yang nonton ini nggak kenal sama kita? Oke, sekali lagi ya teman-teman. Selamat datang di Kurita. Bersama saya Hafiz. Dan saya Laki, Kita berdua akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Oh iya, Vi. Gimana nih kabar kamu selama liburan Lebaran kemarin? Alhamdulillah aku baik. Kemarin liburan aku tuh ke Mojokerto untuk Terus? bertemu keluarga besar aku karena keluarga besar aku itu di Mojokerto. Terus ya liburan-liburan lah di sana ke museum-museum sama mall-mall gitulah. Kalau kamu gimana, Kay? Kalau aku liburan kemarin tuh nggak mudik ya, Fis. Aku ke rumah nenekku yang ada di Surabaya. Jadi di sana aku cuman makan-makan, terus habis itu minta maaf sama keluarga besar. Terus habis itu sorenya pulang deh. Oh gitu ya, Kay. Kalau kalian gimana nih? Liburannya seru kan? Pasti banyak cerita deh. Tapi di balik semua keseruan itu, ada satu hal yang kayaknya nggak bisa dihindari. Itu ya, Fis. Wah, iya lagi. Habis perut kenyang dan hati senang, biasanya ada oleh-oleh lain dari lebaran. Liburan maksudnya. Pasti tugas-tugas dari sebelum liburan yang bikin pusing itu kan? Yes, bener banget. Gimana nggak pusing, David? Kalau jenis tugasnya ini nggak cuma nulis aja, ada gambar, bikin PPT, makalah, laporan penelitian, dan lain-lain. Dan tugas yang kayak gini tuh sekarang nggak cuma ada di beberapa pelajaran aja, tahu. Kadang jadi bertanya-tanya, apa nggak ada cara belajar yang lain yang lebih asik dan nggak bikin stres? Justru itu poin pentingnya, Kay, di kurikulum Merdeka ini. Katanya, pendekatannya itu lebih ke arah proyek, eksplorasi, dan kolaborasi. Jadi, mungkin tugasnya itu nggak melulu soal menulis-menulis gitu. Ngomong-ngomong soal kurikulum merdeka, emang kamu tahu apa itu kurikulum merdeka? Nah, itu dia. Setelah ini, kita akan bahas tentang tema yang super penting bagi dunia pendidikan ini. Hah? Yang super penting bagi dunia pendidikan? Kurikulum merdeka maksudnya? Yes, benar banget kamu, Kay. Banyak yang bilang kalau kurikulum ini adalah bentuk transformasi pendidikan Indonesia yang paling besar dalam satu dekade terakhir. Tapi, sebenarnya kurikulum merdeka itu kayak gimana sih? Oke, oke. Kita mulai bahas dari awal aja ya. Kurikulum merdeka itu apa sih teman-teman? Jadi, kurikulum merdeka itu kurikulum baru yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Tujuan diadakan kurikulum ini adalah untuk merespon kebutuhan belajar siswa pasca pandemi dan memberikan keleluasan yang lebih besar kepada siswa dan guru. Bener banget. Jadi, kalau sebelumnya kita itu pakai kurikulum 2013 yang seragam dan lumayan kaku, sekarang kurikulum merdeka ini memberi kebebasan yang lebih besar. Pembelajaran jadi lebih fleksibel, lebih menyenangkan, dan fokus pada siswa. Oh iya, kalian harus tahu tiga hal utama ini nih dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran yang berbasis proyek. Yang kedua, fokus pada kompetensi sosial, esensial. Dan ketiga, fleksibel bagi guru dan siswa. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini keren banget, Kay. Namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, atau yang kita biasa kenal itu dengan P5. Siswa itu bisa belajar lewat kegiatan nyata, kayak bikin kampanye sosial, proyek lingkungan, budaya lokal, sampai teknologi sederhana. Dan juga kurikulum Merdeka ini belajarnya lebih ke praktek, beda dibandingkan dengan kurikulum 2013 yang lebih condong ke teori. Dan bukan cuma siswa aja loh yang diberi kebebasan, guru juga dikasih ruang buat berinovasi dalam metode mengajarnya. Mereka bisa menyesuaikan materi dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Nah, oke, kira-kira kenapa ya kurikulum ini disebut kurikulum merdeka? Oke, kata merdeka ini dalam kurikulum merdeka memiliki arti yang filosofis. Siswa merdeka belajar sesuai minat dan kemampuan, guru merdeka dalam mengembangkan kurikulum, dan sekolah merdeka dalam mengelola pembelajaran. Contohnya nih, di jenjang SMA, siswa itu bisa memilih mata pelajaran minat,
sejak kelas 11. Bener banget. Ngomong-ngomong soal mapel minat nih. Kamu di kelas 11 ngambil mapel minat apa aja sih, Viv? Nah, kalau aku yang pertama itu ambil geografi. Yang kedua aku ngambil matematika lanjut. Yang ketiga aku ngambil ekonomi. Dan yang keempat aku mau ngambil bahasa Inggris lanjut. Dari mapel minat itu, kamu nanti mau ke jurusan apa? Kalau aku sih pengennya ke manajemen ya. Tapi Hmm, kalau untuk universitasnya itu masih belum tahu. gitu. Kalau kamu sendiri gimana, Kis? Kita punya peminatan yang sama ya, Viv. Tapi aku lebih ke manajemen bisnis dan universitasnya ada di Universitas Erlangga. Oh gitu ya, Kis. By the way, keunggulan kita milih buat pembelajaran minat itu apa sih? Nah, keunggulan utamanya itu kita bisa fokus ke apa yang kita suka. Misal, kamu suka teknologi, kamu bisa ambil fisika, matematika, dan lain sebagainya. Setuju banget. Dibanding kurikulum sebelumnya yang terasa paksaan untuk belajar semua hal yang sama rata, sekarang kita itu punya kebebasan untuk mendalami passion kita. Iya, dengan memilih mapel minat, kita jadi lebih termotivasi belajarnya. Kalau belajar sesuatu yang kita sukai, pasti jadi lebih semangat dan gak gampang bosan. Benar banget tuh. Selain itu, menurutku pemilihan mapel minat ini juga membantu kita mengembangkan potensi diri secara lebih spesifik. Jadi, kalau punya kesempatan untuk mengasah keterampilan yang relevan dengan minat kita. Ya sih, setuju banget. Oke, sekarang kalau perbedaan antara kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka, itu apa sih, Fit? Jadi, kurikulum 2013 itu lebih padat materi, dan semua siswa itu belajar hal yang sama, gak peduli mereka tertarik atau enggak. Sementara, kurikulum Merdeka itu lebih personal dan berfokus pada pengembangan karakter dan minat siswa. Dan ini penting banget di era sekarang, karena dunia kerja kedepannya itu lebih dinamis gitu. Aku setuju sih sama pendapatmu. Apalagi sekarang kan skill yang dibutuhkan gak cuma akademik aja, tapi juga soft skill kayak kerjasama, komunikasi, kreativitas, dan problem solving. Itu semua bisa diasah loh lewat pembelajaran berbasis proyek di kurikulum Merdeka. Tapi ya guys, meskipun konsepnya itu keren banget, tapi implementasinya di lapangan tuh gak mudah gitu loh. Bener banget sih, ada banyak tantangan. Misalnya, nggak semua sekolah punya fasilitas yang memadai. Ada yang belum punya laboratorium, belum punya komputer, bahkan listrik aja masih terbatas. Dan nggak semua guru itu langsung bisa menerapkan kurikulum ini. Jadi butuh waktu dan pelatihan yang serius buat adaptasi. Terus, jangan lupa, siswa juga perlu dibimbing supaya bisa menyesuaikan diri. Karena mereka sekarang harus lebih aktif dan mandiri. Bukan cuma duduk dengerin guru ngomong. Makanya itu, peran pemerintah dan masyarakat itu penting banget buat mendukung transisi ini, baik dari segi pelatihan, infrastruktur, maupun pendampingan siswa. Setuju banget. Nah, oke, ngomongin soal transisi dan dukungan. Menurut kamu nih, gimana sih peran orang tua dalam kurikulum Merdeka ini? Menurut aku peran orang tua itu nggak kalah penting sih, Fis. Orang tua sekarang tuh harus lebih aktif terlibat. Bukan cuma urusan nilai doang, tapi juga mendukung minat anak. Bantu cari tahu potensi mereka, dan kasih semangat pas anak lagi ngerjain proyek-proyek dari sekolah. Iya, bener banget. Kadang orang tua tuh masih mikir cara lama, yang penting nilai bagus. Padahal sekarang itu nilai bukan segalanya. Proses belajar dan pengembangan diri itu jauh lebih penting. Ya, aku setuju nih. Dan sebenarnya kurikulum Merdeka ini nggak ngajak, maaf, ulang ya. Kurikulum Merdeka ini ngajak semua pihak buat kerja bareng sekolah, siswa, guru, orang tua, bahkan masyarakat luas juga. Jadi, pendidikan itu tanggung jawab bareng, bukan cuma tugas guru aja. Wah, keren banget sih kalau semua pihak benar-benar saling support gitu. Bayangin deh kalau semua sekolah bisa menerapkan kurikulum Merdeka dengan maksimal. Pasti pendidikan kita jauh lebih maju gak sih? Benar banget. Tapi tetap ya, kita juga harus realistis. Ada proses dan butuh waktu juga. Tapi aku optimis sih kalau kita konsisten dan terbuka sama perubahan, hasilnya pasti bakal jadi positif. Sama, aku juga optimis. Sekarang tinggal kitanya aja nih. Sebagai siswa, mau nggak manfaatin kesempatan ini buat berkembang? Iyalah, masa kita udah dikasih kebebasan malah disia-siain, ya nggak? Betul banget, Kay. Dan buat teman-teman yang lagi dengerin,
Jangan takut sama perubahan. Kurikulum Merdeka ini hadir buat bikin kita semua lebih siap menghadapi masa depan. Betul, jadikan kurikulum ini sebagai alat, bukan beban ya. Cari tahu potensi kalian, gali minat kalian, dan jangan ragu buat eksplorasi hal-hal yang baru. Dan ingat, gagal itu bagian dari proses belajar. Di kurikulum Merdeka ini, yang penting itu bukan cuma hasil, tapi juga usaha dan prosesnya. Aku juga setuju sih, tapi teman-teman tahu nggak kenapa sih kurikulum Merdeka ini dibuat? Oke, aku bantu jelasin ya, Kay. Jadi, kurikulum Merdeka ini pertama kali muncul sebagai respon atas situasi pendidikan Indonesia yang terdampak parah akibat pandemi COVID-19. Iya, iya. Waktu pandemi itu kan sekolah-sekolah harus belajar di rumah kan ya. Banyak banget kendala, mulai dari akses internet, kesenjangan fasilitas, sampai siswa yang kesulitan memahami materi. Bener banget. Dari situ muncul gagasan bahwa kurikulum kita itu lebih fleksibel dan adaptif. Makanya, kurikulum darurat ini jadi cikal bakal kurikulum merdeka. Tuh, lalu sekitar tahun 2021 akhir sampai 2022 awal, kurikulum Merdeka mulai dicobakan di beberapa sekolah penggerak. Tujuannya buat nyoba pendekatan baru yang lebih fokus ke karakter, minat, dan potensi anak. Dan pas itu juga muncullah istilah Merdeka Belajar kan. Gerakan yang digagas sama mantan Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Ya, Merdeka Belajar itu jadi semacam semangat baru gitu loh dalam dunia pendidikan. Intinya, belajar harus berpusat pada siswa, bukan sekedar mengejar nilai dan hafalan. Keren sih. Jadi ternyata lahirnya kurikulum Merdeka itu bukan asal tempel aja ya. Tapi benar-benar hasil refleksi dari kondisi nyata pendidikan kita pada waktu itu setelah dihantam pandemi. Iya, iya, betul itu, Fis. Dan secara historis, ini juga lanjutan dari evolusi kurikulum di Indonesia yang terus berubah sesuai zamannya. Dulu pernah ada juga kurikulum 2006, lalu kita juga pernah ngerasain kurikulum 2013, dan saat ini kurikulum Merdeka. Nah, iya, tiap kurikulum tuh sebenarnya punya semangat yang beda-beda. Kalau kurikulum 13 kan lebih banyak fokus ke pembentukan karakter ya dan pendekatan tematik. Tapi sekarang kurikulum Merdeka itu fokusnya ke fleksibilitas dan diferensian maaf guys, salah ngomong ya. Diferensiasi. Oke, intinya itu kurikulum ini nggak boleh statis, harus bisa mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan generasi pelajar hari-hari. Setuju. Dan menurutku, sejarah kurikulum Merdeka ini jadi pengingat juga kalau setiap perubahan pasti lahir dari tantangan besar. Tinggal gimana nih kita sebagai siswa bisa respon dengan positif. Wah, pembahasan kita makin seru aja nih. Tapi aku penasaran banget sama yang namanya pro dan kontra di kurikulum Merdeka ini. Iya, oke. Kita bahas juga yuk beberapa kontra yang muncul dari masyarakat, guru, bahkan siswa kita sendiri. Soalnya, pasti banyak yang ngerasa, kok malah makin ribet sih? Atau emang ini lebih baik dari sebelumnya? Betul-betul. Misalnya nih ya, dari sisi guru dulu. Banyak guru bilang kalau mereka merasa kebingungan dengan perubahan yang cepat. Kan nggak semua guru itu muda ya. Ada yang sudah puluhan tahun ngajar dengan metode lama. Terus sekarang disuruh adaptasi lagi. Nah, itu dia. Terus, banyak juga guru yang bilang pelatihannya itu masih kurang mendalam. Kadang pelatihan itu cuma sebentar, gak cukup buat benar-benar ngerti dan siap mengajar dengan pendekatan baru ini. Dan dari sisi siswa-siswi juga, karena kurikulum Merdeka menuntut kita buat lebih mandiri, banyak yang merasa terlempar karena belum terbiasa. Jadi, bukan cuma pelajaran yang berubah, tapi mindset kita juga harus berubah. Terutama kalau tugas proyeknya itu banyak, tapi nggak dikasih panduan yang jelas. Bisa-bisa malah stres sendiri. Padahal tujuannya kan itu buat belajar lewat pengalaman nyata gitu. Iya sih, bener banget. Tapi sebenarnya, kalau proyeknya dikasih arahan yang jelas, bisa banget jadi kegiatan yang seru. Tinggal balik lagi sih ke cara penyampaian aja. Terus, satu lagi yang jadi kontra besar yaitu akses. Gak semua sekolah itu punya fasilitas pendukung yang memadai. Misalnya laptop, akses internet, perpustakaan, laboratorium, bahkan ruang kelasnya itu belum layak gitu. Apalagi di daerah pelosok-pelosok sana. Kadang sinyal aja susah.
Gimana mau belajar lewat platform digital? Ini jadi tantangan besar banget buat pemerataan pendidikan. Iya, makanya itu nggak heran kalau ada yang bilang kurikulum merdeka itu bagus di teori, belum tentu bisa di semua praktek. Tapi meskipun begitu, bukan berarti ini gagalnya kurikulum. Justru ini jadi bahan evaluasi. Benar banget tuh, Fir. Sebenarnya tujuan kurikulum ini tuh mulia loh. Kita diajak buat lebih eksploratif, mandiri, dan fokus sama pengembangan karakter. Tapi ya gitu, perlu waktu dan proses. Aku juga setuju sih. Jadi, menurutku pro kontra itu wajar, tapi selama semua pihak terbuka dan saling dukung, pelan-pelan pasti bisa. Kita juga jangan lupa kasih masukan ke sekolah atau guru kita supaya kurikulum ini terus bisa berkembang. Aku juga setuju, Fit. Dan kayak yang kamu bilang tadi, semua ini bukan cuma tugas pemerintah atau sekolah aja loh, tapi kolaborasi semua pihak seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Dan kita sebagai siswa itu juga jangan cuma ngeluh, kita bisa bantu dengan mulai belajar lebih mandiri, aktif diskusi, dan berani coba hal-hal baru. Setuju nih, kadang kita lupa loh kalau kurikulum merdeka itu ngasih kepercayaan lebih. Nah, kepercayaan ini harus kita balas dengan tanggung jawab juga. Bener banget, Kate. Jadi, jangan sampai kebebasan yang dikasih malah bikin kita tuh jadi males-malesan. Justru ini momen kita buat ngebuktiin kalau kita bisa jadi pelajar yang aktif dan kreatif. Apalagi sekarang tuh dunia luar makin kompetitif ya, Fis. Iya, bener. Dunia kerja juga udah mulai nyari orang-orang yang bisa kerja tim, komunikasi yang bagus juga, dan bisa nyelesain konflik yang terjadi. Nah, makanya itu pembelajaran berbasis proyek di kurikulum Merdeka ini sebenarnya latihan awal buat hal-hal yang kayak gitu. Jadi kita nggak cuma jago teori, tapi juga punya skill praktis yang dibutuhin nanti. Tapi aku penasaran deh, Fis. Menurut kamu nih ya, apa sih yang bisa bikin kurikulum Merdeka ini benar-benar sukses sampai bisa diterapin di seluruh Indonesia? Menurutku sih yang pertama harus ada pemerataan fasilitas dulu sih. Percuma punya kurikulum bagus kalau aksesnya nggak merata. Setuju, setuju. Benar juga ya. Terus pelatihan untuk guru juga harus maksimal. Guru kan ujung tombaknya. Kalau gurunya nggak siap, ya siswa juga bakal bingung. Iya, bener banget. Terus, kurikulum ini juga harus fleksibel buat disesuaikan sama kondisi sekolah dan daerah. Jangan semua dipaksa seragam, karena kebutuhan dan tantangan hidup dan sorry guys, karena kebutuhan dan tantangan tiap daerah itu beda-beda. Dan yang terakhir, menurutku kita sebagai siswa juga harus dikasih ruang buat kasih masukan. Kadang kan kita yang ngalamin langsung di lapangan, tapi suara kita belum banyak didengar. Aku setuju banget yang itu, Kay. Karena harus ada forum atau ruang diskusi terbuka antara siswa, guru, dan pihak sekolah. Jadi, kita bisa saling dengerin dan saling bantu. Jadi, intinya tuh kurikulum Merdeka ini bisa sukses kalau semua pihak jalan bareng. Pemerintah, guru, siswa, orang tua, semuanya deh. Pokoknya harus kolaborasi dan saling dengerin. Bener banget. Bukan cuman perubahan kurikulumnya aja, tapi juga perubahan cara pikir dan cara kerja kita semua. Nafis, ngomong-ngomong soal masa depan ya, kamu punya harapan nggak sih buat kurikulum Merdeka ke depannya? Punya dong, Kay. Aku berharap banget kurikulum Merdeka ini bisa terus dikembangin. Tapi juga tetap dengerin suara dari lapangan. Kalau kamu, Kay, gimana, Kay? Gitu. Kalau aku sendiri sih berharap kurikulum Merdeka akan ada lebih banyak sumber belajar yang berkualitas, relevan dengan konteks lokal, dan mudah diakses oleh guru dan siswa. Iya, apalagi ke depan tantangan dunia makin kompleks. Ada AI, perubahan iklim, dunia kerja yang berubah cepat. Kurikulum kita ini juga harus bisa nyiapin buat hal-hal seperti itu. Bener banget. Aku juga pengen deh nantinya kurikulum Merdeka ini bisa lebih nyatuin antara belajar di kelas sama di dunia nyata. Aku setuju banget sama kamu. Karena menurutku ini belajar itu nggak harus selalu duduk di kelas dan baca buku. Kadang justru itu dari pengalaman langsung. Dan aku juga berharap sekolah-sekolah di daerah semakin dapat dukungan, biar semua siswa dimanapun mereka tinggal bisa dapat kesempatan yang sama buat lebih berkembang. Iya, jangan sampai kurikulum merdeka ini malah bikin kesenjangan semakin lebar.
justru harus jadi jembatan biar pendidikan kita lebih merata dan adil. Harapan aku juga, kurikulum Merdeka bisa bikin kita jadi generasi yang bukan cuma pintar, tapi juga punya karakter yang kuat, punya empati, tanggung jawab, dan bisa kerjasama sama orang lain. Dan kurikulum Merdeka ini bukan cuma soal nilai akademik, tapi juga gimana kita jadi manusia yang siap berkontribusi buat bangsa. Ya, betul banget. Kita harus jadi manusia yang berguna untuk negara. Tapi dipikir-pikir, banyak juga ya harapan-harapan kita untuk kurikulum Merdeka ke depannya. Rasanya penting untuk nggak berhenti di sini aja. Bener banget, Kay. Harapan tanpa aksi itu hampa. Menurutmu, langkah konkret apa yang bisa kita lakukan, baik sebagai pendidik, orang tua, maupun bagian dari masyarakat, untuk mewujudkan harapan-harapan tadi? Hmm, Mungkin kita bisa mulai dari hal kecil ya, kayak lebih aktif berdiskusi di komunitas pendidikan, memberikan masukan yang konstruktif, atau bahkan berkolaborasi menciptakan sumber belajar yang relevan dengan semangat kurikulum Merdeka. Wah, Kay, kita nggak kerasa ya udah 20 menit bicara tentang kurikulum Merdeka ini. Iya ya, nggak kerasa. Mungkin karena pembahasan kita ini terlalu seru deh. Tapi sayangnya kita harus udahan dulu ya. Buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini, terima kasih banyak ya. Pantau terus channel ini untuk konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa Teman-teman. teman-teman. Dadah. Dadah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.